Shalom, selamat malam sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dengan saya dalam renungan harian di hari Jumat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari tulisan Bapak Yoas Adi Prasetya dengan judul Laborare es Orare. Mari sebelum kita merenungkan apa arti kata kalimat ini, mari kita membaca Alkitab kita yang terambil dari Amos pasal yang kelima ayat yang ke-21 hingga 27. Yang demikian firman-Nya berbunyi, Aku membenci, aku menghina perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu. Patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu, dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Amin. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, izinkan saya bertanya untuk kita merenungkan bersama-sama di awal perenungan hari ini. Menurut para sahabat, berdoa itu apa? Mungkin ada beberapa dari kita yang menyatakan bahwa berdoa itu adalah ritual, atau berdoa itu adalah tindakan khusus. Atau ada lagi yang menganggap bahwa berdoa itu adalah sebuah ucapan atau komunikasi antara kita dengan Tuhan. Nah, sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, bagaimana lalu kemudian ketika kita memahami situasi atau keadaan kita sebelum atau sesudah berdoa? Di mana kita situasi sedang tidak berdoa atau mungkin kita sedang bekerja. Bagaimana kita memahami atau memaknai keadaan itu? Nah, seringkali kita ketika memahami seperti ini ada satu istilah yang biasa gereja gunakan, yaitu ora et labora, bekerja dan berdoa. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengulik satu hal yang menarik yang pernah saya baca dalam tulisan Bapak Yoas, bahwa terkadang kalimat ini atau istilah ini terkadang memisahkan antara berdoa dan bekerja. Nah, sebagai contoh adalah ketika kita berdoa, ketika makan. Kita ketika makan pasti akan berdoa dan mengucap syukur. Tetapi kemudian setelah kita berdoa, sesudah itu, apa yang menjadi tindakan kita? Apakah sesuai dengan yang kita doakan? Jangan-jangan ketika kita doa makan, kemudian kita menyantap makanan demi makanan dengan rakus. Atau dengan serakah tanpa melihat orang lain. Nah, terkadang kita membedakan antara berdoa dan bekerja, antara ritual dan keadaan sehari-hari. Sama seperti dengan kisah bangsa Israel yang kita baca pada awal renungan kita malam hari ini. Sahabat Kristus, kita tahu bahwa pada waktu itu bangsa Israel di era Nabi Amos adalah bangsa yang makmur. Mereka adalah bangsa yang hidup dalam damai sejahtera. Mereka mempunyai kekayaan, mereka mempunyai harta yang melimpah, tetapi semua itu tidak membuat mereka melakukan kehendak Allah. Apa sih kehendak Allah? Kehendak Allah itu adalah melakukan keadilan dan kebenaran. Itu yang tertulis dalam Amos 5 ayat 24, bahwa Allah mau umatnya melakukan keadilan dan kebenaran sama seperti air yang bergulung-gulung dan air yang mengalir di sungai. Namun pada realitanya ternyata tidak seperti itu.
bangsa Israel yang kaya, bangsa Israel yang berkuasa, hidup dalam damai sejahtera, ternyata tidak membuat mereka melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan di hadapan Allah. Mereka tidak menolong sesama, mereka bahkan malahan bertambah serakah. Jadi kekayaan, kekuasaan, kenikmatan yang mereka miliki tidak mereka pergunakan secara bijak untuk sesama mereka yang mungkin tidak dapat merasakan seperti yang mereka rasakan. Oleh karena itu, Nabi Amos berseru-seru mewartakan apa yang Allah inginkan, apa yang menjadi teguran Allah terhadap bangsa Israel pada waktu itu. Nah, sahabat Kristus, lalu bagaimana seharusnya kita dalam berritual atau berkomunikasi dengan Allah, dalam berdoa, dan dalam bekerja? Ada salah satu kalimat atau istilah lain, yaitu adalah laborare es orare yang menjadi judul kita pada perenungan malam ini. Di mana dalam istilah ini, fokus kita bukanlah sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Melainkan fokus kita adalah ketika kita melakukan sesuatu itu sebagai doa kita. Jadi kita tidak memisahkan antara doa dan bekerja, melainkan kita melakukan semuanya. Untuk apa? Untuk doa. Kita belajar untuk berdoa tidak berhenti pada ritual. Kita belajar bahwa segala sesuatu yang menjadi doa kita itu tidak berhenti ketika kita beribadah, ketika kita berritual, melakukan tindakan khusus, ketika kita berkomunikasi dengan Allah dalam hal berdoa. Melainkan kita belajar untuk menjadi lebih lagi daripada itu, di mana kita melakukan sesuatu sebagai doa kita. Nah, sahabat Kristus, ketika kita mengerjakan sesuatu sebagai doa, sesungguhnya kita tengah menyapa Allah dalam setiap detik hidup kita. Mari kita merenungkan bersama-sama. Mari kita menyatukan hati kita supaya kita bisa berlaku, bertindak, berkata-kata dengan penuh hikmat daripada Tuhan. Karena dengan itu semua kita sedang menyapa Allah. Amin.